Halo, berjumpa lagi dengan saya Mister Wira. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan terkait kesebangunan dan kekongruenan. Jadi, kita langsung saja bagaimana pembahasan soal-soal yang terkait kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kita perhatikan soal yang pertama. Jika AB sejajar dengan PQ, tunjukkan bahwa segitiga ACP segitiga ACB maksudnya ya, kongruen dengan segitiga QCP dengan menggunakan syarat kekongruenan pada segitiga. Nah, kita ketahui bersama bahwa syarat kekongruenan pada segitiga ada 4. Yang pertama kita bisa mengecek dengan cara SAS atau side angle side. Kita bisa mengeceknya yang kedua dengan cara ASA atau angle side angle. Kita juga bisa mengeceknya dengan cara side side side. Dan terakhir khusus untuk segitiga siku-siku kita bisa mengeceknya dengan cara RHS. Ada 4 cara untuk mengecek kekongruenan pada segitiga. Nah, kita perhatikan dari yang diketahui. Ya, dari yang gambar dan yang diketahui di sini. Nah, kita perhatikan bahwa sisi AC panjangnya sama dengan sisi QC. Nah, kita perhatikan di sini ada tanda yang seperti ini. Jadi dia memiliki sisi yang sama panjang untuk kedua segitiga ini. Nah, berikutnya, jika sisi AB dan PQ sejajar, berarti ada beberapa pasang sudut yang sama panjang. Nah, kita perhatikan di sini. Kita perhatikan untuk sudut A. Sudut A itu berseberangan dengan sudut Q. Ya, jadi dia akan mengakibatkan akibat dari AB dan PQ sejajar, sudut A akan berseberangan dengan sudut Q. Jadi sudut A akan sama dengan sudut Q. Dikarenakan dia saling berseberangan. Berikutnya, nah, kita perhatikan di sini. Ya. Ini ya. Nah, kedua sudut yang bertemu di titik C itu sama besar karena mereka saling bertolak belakang. Jadi sudut ACB akan sama besarnya dengan sudut QCP, karena mereka saling bertolak belakang. Nah, ada juga sudut yang sama lagi satu pasang, yaitu sudut B dengan sudut P, karena mereka juga berseberangan. Nah, kita tidak menggunakan itu. Jadi kita lihat dari yang 3 hal yang kita dapatkan ini. Yang pertama adalah angle. Di angle yang pertama kita peroleh sama besar. Berikutnya sisi yang diapit oleh 2 angle yang sama besar itu juga sama, S, side, dan angle yang terakhir. Kenapa kita tidak menggunakan sudut B dan sudut P-nya sama besar? Karena kedua sudut ini tidak bersebelahan atau tidak menempel langsung dengan pasangan sisi yang sama panjang. Nah, dengan syarat ASA, jadi kita peroleh bahwa dengan syarat ASA, jadi kesimpulannya segitiga ACB akan kongruen dengan segitiga QCP. Nah, cukup mudah untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa dua segitiga tersebut telah kongruen. Kita langsung ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 kita perhatikan gambar. Jadi diketahui bahwa segitiga PQR kongruen dengan segitiga LKM. Dan besar sudut PQR adalah 60 derajat. Jadi di sebelah sini ya. Nah, ini 60 derajat. Tentukanlah besar sudut PRQ. Nah, kita jawab satu-satu dulu. Kita jawab yang A. Jadi besar sudut PRQ berapa? Yang ditanya adalah yang ini. Nah, ini ya. Besar sudut PRQ yang ini. Oke. Jadi pada sudut P ini adalah 90 derajat ya. Sudah ada tanda siku-siku 90 derajat. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa sudut dalam segitiga berjumlah 180 derajat. Jadi sudut PRQ kalau kita jumlahkan dengan sudut PQR dan kita jumlahkan lagi dengan sudut
memiliki PR itu jumlahnya 180 derajat. Nah, sehingga sudut PRQ ditambah 60 derajat ditambah 90 derajat harus berjumlah 180 derajat. Nah, jadi sudut PRQ kita akan memperoleh sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 90 derajat. Jadi kita akan dapatkan hasil 30 derajat. Jadi sudut PRQ kita akan memperoleh sudut 30 derajat. Nah, untuk yang B ditanya sudut LKM. LKM yang ini ya, sudut LKM. Nah, dari yang diketahui ini bahwa kedua segitiga pada gambar kongruen. Jadi pasangan sudut LKM tersebut adalah sudut PQR. Sehingga sudut LKM juga besarnya 60 derajat. Tidak perlu menghitung, kita hanya memasangkan sudut-sudut yang bersesuaian. Yang C, sudut KML, diminta besar sudut KML yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, sudut KML ini karena dua segitiga ini kongruen, berarti sudut KML akan sama dengan sudut PRQ yang kita cari tadi di nomor A. Jadi kita juga dapatkan sudut KML adalah 30 derajat. Nah, yang D, panjang KL. Oke, kita lihat pada segitiga KLM ini belum ada yang diketahui ya. Jadi panjang KL itu akan sama dengan panjang PQ pada segitiga PRQ. Nah, kita perhatikan untuk mencari panjang PQ kita bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras. Karena PRQ ini merupakan segitiga siku-siku, jadi kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi akar 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kita tidak mencari sisi miringnya, jadi kita kurangkan kuadratnya. Di akar 13 kuadrat adalah 169, 12 kuadrat adalah 144. Jadi kita kurangkan, kita peroleh akar 25. Sama dengan 5 cm. Jadi KL sama dengan 5 cm. Yang terakhir, KM. Panjang KM kita pasangkan dengan segitiga PRQ, KM akan sama dengan RQ atau QR. KM akan sama dengan QR, sehingga KM panjangnya adalah 13 cm. Oke, sangat mudah untuk mengetahui sudut dan panjang sisi pada dua segitiga yang kongruen. Setelah itu nomor 3. Nah, nomor 3 ada dua trapesium pada gambar yang saling sebangun. Tentukan luas daerah trapesium B. Oke, kita ketahui bersama pada materi sebelumnya bahwa dua bangun yang sebangun itu memiliki perbandingan sisi yang sama ya, atau perbandingan sisinya senilai. Nah, jadi kita ulas dulu luas trapesium itu apa sih? Jadi luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium dibagi 2. Jumlah sisi sejajar apa? Itu jumlah sisi sejajar. Jadi trapesium memiliki sepasang sisi sejajar. Ini sisi sejajarnya. Nah, kalau pada gambar ini bagian atas dan bawah. Sisi sejajar dari trapesium. Jadi garis-garis yang sejajar itu merupakan sisi yang sejajar. Nah, berikutnya kita ketahui di trapesium B hanya diketahui sisi sejajar yang hanya satu sisi sejajar yang diketahui. Tinggi belum diketahui, tinggi trapesium B belum diketahui, dan sisi sejajar yang di atasnya belum diketahui. Misalkan ini A kecil. A kecil ini belum diketahui. Kita cari dulu. Kita cari A kecilnya dulu. Kita gunakan konsep perbandingan pada kesebangunan untuk memperoleh A kecil. Berarti yang A ini akan pasangannya dengan 6 cm. Jadi A per 6 cm sama dengan kita gunakan 18 per 12.
Ini kita bisa sederhanakan dulu, dibagi 6, peroleh 3, bagi 6, peroleh 2. Kita kali silang. A kali 2, 2A, 6 kali 3, 18. Jadi A sama dengan 18 dibagi 2, yaitu 9 cm. Kita peroleh A 9 cm. Nah, sekarang kita harus mencari tinggi trapesium B. Sebelum mencari tinggi trapesium B, kita harus coba cari dulu tinggi trapesium A. Di sini. Nah, kita bisa gunakan bantuan teorema Pythagoras untuk mencari tinggi trapesium A. Ini trapesium A kita potong seperti ini, sejajar dengan tingginya, ya. Nah, sehingga bagian yang kecil di sini kita akan peroleh 6 cm. Kenapa 6? Karena bagian yang ini 6 cm sama dengan di atas ini. Sehingga sisanya karena di alas trapesium ini 12 cm, kita kurangi dengan 6, yaitu 6 cm. Kita cari tinggi A menggunakan konsep Pythagoras, kita kurangi kuadratnya. Jadi akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Ini ya, segitiga siku-siku. Ini merupakan segitiga siku-siku. Dengan akar 100 kurangi 36 sama dengan akar 64, yaitu 8 cm. Oke, kita peroleh tinggi A-nya 8 cm. Nah, baru kita bisa menemukan tinggi trapesium B menggunakan perbandingan. Jadi, tinggi trapesium B per 8 pasangannya, kita gunakan lagi 18/12-nya. Ini kita coret seperti tadi, 3/2, kita kali silang. Jadi 2 TB sama dengan 8 kali 3, 24. Jadi TB sama dengan 24 dibagi 2, yaitu 12 cm. TB kita peroleh 12 cm. Oke, semua komponen sudah kita dapatkan, sehingga luas trapesium kita akan peroleh LT ya, bisa singkat saja. LT akan kita peroleh jumlah sisi sejajar, yaitu 18 ditambah 9. 18 ditambah 9 jumlahnya, dikali tinggi trapesiumnya adalah 12, dibagi 2. Kita bisa coret dulu 2 dan 12 ya. Sama-sama bagi 2, ini 1, ini 6. 18 tambah 9 yaitu 27, lalu dikali 6. Sehingga kita akan peroleh 162 cm persegi. Lanjut untuk nomor 4. Nah, nomor 4 kita bahas dulu yang A ya. Tentukan panjang CF. Nah, ini juga menggunakan konsep perbandingan pada kesebangunan segitiga. Jadi misalkan CF itu adalah X cm. Nah, kita tulis perbandingannya. Jadi ini ada dua segitiga ya, segitiga CEF dan segitiga CAB. Jadi ada dua segitiga yang sebangun. Jadi perbandingannya CF akan berpasangan dengan CB. Berikutnya yang diketahui semuanya yaitu EF akan berpasangan dengan AB. CF itu adalah X cm. CB, nah CB ini kita peroleh dari X ditambah 4. Sehingga ini kita tulis X ditambah 4. Sama dengan EF 5, AB 7. Kita langsung kali silang. X kali 7 yaitu 7X sama dengan 5 kali X 5X, 5 kali 4 yaitu 20. Oke, kita kurangkan 7X kurang 5X sama dengan 20. Kita lihatkan samping, ya. 2X sama dengan 20, jadi X sama dengan 20 dibagi 2 yaitu 10 cm. Peroleh atau X ini adalah CF ya, CF sama dengan 10 cm. Oke, kita lanjut yang B, 4B. 4B ingin mencari panjang AE. Nah, gimana sih caranya? Kita lihat di sini ada dua segitiga yaitu AEC dan DBC. Tapi jika kalian bingung, kalian bisa gambarkan ulang dua segitiga tersebut dengan posisi yang sama. Misalkan gambarkan di sini.
Kita gambarkan dulu AEC-nya. Nah, seperti ini ya. Oke. AEC. Berikutnya, Mister gambarkan yang DBC dengan posisi yang sama. Oke, hurufnya Mister diamkan dulu. Di sini ada lingkaran ya. Ada lingkaran hitam. Sini. Nah, ini ada lingkaran seperti itu pada soal. Dan pada yang segitiga lebih kecil itu pada titik DBC. Karena sudut DBC maksudnya. Di sini berarti di sini B ya. Ini juga sama, ada titik hitam. Di sini titik merah jadinya di gambar. Berikutnya sudut C itu berhimpit. Sudut C-nya berhimpit, jadi di sini C dan terakhir pasti D. Nah, posisinya sudah sama. Kita tuliskan yang diketahui, DB 6 cm, BC 7 cm, EC 14 cm. Tanya AE. Nah, kita akan mudah menemukan pasangannya. AE berpasangan dengan DB, EC berpasangan dengan BC. Nah, kita akan peroleh AE per 6 sama dengan 14 per 7. Kita coret, ini bagi 7 bagi 7. 1, 2. Kita kali silang. AE sama dengan 6 kali 2, 12 cm. Next, ke nomor 5. Wah, nomor 5 ini mirip seperti yang 4A. Jadi ada sebuah pohon di depan sebuah gedung ya. Jadi pohon ini memiliki tinggi 8 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berhimpit dengan bayangan pohon. Seperti pada gambar ini. Tentukan tinggi gedung. Nah, tinggi gedung, jadi dia mirip seperti segitiga ini ya. Ya, posisinya menyerupai segitiga. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan pada konsep kesebangunan segitiga. Ini ada dua segitiga. Segitiga yang kecil ini dan segitiga yang besar nih. Oke, jadi kita tuliskan tinggi gedung per tinggi pohon. Jadi tinggi gedung pasangannya dengan tinggi pohon sama dengan bayangan gedung. Bayangan gedung ini ya, sampai ujung ini per bayangan pohon. Sehingga tinggi gedung kita belum ketahui per tinggi pohon 8. Bayangan gedung itu 15 meter. Bayangan pohon 10 meter. Ini kita sama-sama dibagi 5 dulu. 3 bagi 5, 2. Jadi kita kali silang. 2 kali tinggi gedung sama dengan 8 kali 3 adalah 24. Tinggi gedung sama dengan 24 dibagi 2. Yaitu 12 meter. Tinggi gedung kita peroleh 12 meter. Oke, sekian dulu untuk video pembahasan terkait kesebangunan dan kekongruenan. Kali ini, mudah-mudahan kalian lebih memahami materi kesebangunan dan kekongruenan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.